Halo, apa kabar Anda semua? Hari ini hari Ahad 16 Oktober 2022 ya. Dan hari ini di Jakarta dan juga di berbagai wilayah terjadi kemeriahan karena melepas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya dapat laporan di berbagai daerah, ini Bung Rocky, coba saya baca saja ya. Ini bukan di Jakarta nih, di Jabar itu ada konvoy parade nelayan ini ya. Saya nggak tahu di mana sekretaris jaringan Jarnas Jabar. Di Jawa Tengah juga jalan santai di Simpang 5, Jateng Magelang itu juga jalan santai dan tanda dukungan putih, Jateng Purworejo, di Temanggung, di Wonosobo, di Surakarta, di luar Jawa Bengkulu, Sulteng, terus kemudian di Banyumas, Sulawesi Tenggara, ini lengkap deh, banyak sekali. Jadi menurut saya agak bukan mengejutkan, tapi menarik ya bagaimana kemudian ada seseorang yang melepaskan baru melepas jabatan sebagai gubernur, tapi kemudian sambutannya luar biasa di seluruh Indonesia. Ya itu pertanda ada kerelaan tuh. Itu namanya relawan. Saya juga dapat banyak undangan itu dari nelayan yang undang para sastrawan tuh. Jadi kalau sekarang dianggap hari pemilu itu berbondong-bondong orang nyoblos Anies, dan itu bisa aklamasi itu. Jadi itulah kekuatan dari kesederhanaan relawan yang bisa deklarasi dari pinggir pantai, dari kios-kios bengkel. Jadi kelihatannya Indonesia mengubah atau publik pemilih mengubah cara berpolitik. Itu nggak nunggu lagi serangan fajar. Bayangkan kalau relawan Anies nunggu amplop, itu nggak pernah terjadi tuh. Jadi itu bedanya dengan peristiwa kemarin-kemarin yang proses pemilihan presiden itu penuh dengan amplop. Anies nggak pasang baliho di mana-mana tuh. Ada baliho kecil-kecil dan cuma kalimat belum pasang baliho, Anies sudah dimobilisasi oleh keinginan untuk mempercepat perubahan. Jadi betul-betul Anies adalah antitesa dari pemerintahan Pak Jokowi itu. Hati-hati yang nanti bisa keluar SK nih buat Anda kalau ngomongin nanti. Dengan cara itu orang mengerti, semakin semakin bisa dipastikan Anies memenang pemilu. Tapi semakin dipastikan juga Anies akan dapat rompi tuh, rompi orange, kan begitu jadinya tuh. Tapi sekali lagi konfrontasi ini kan konfrontasi etis. Kalau memang ada soal-soal yang kriminal, itu pasti dipaksakan. Jadi pikiran publik udah sampai di situ. Apalagi kalau dianggap bahwa Anies bersalah, oke, kalau begitu yang lain juga bersalah itu. Jadi pemilu nggak bisa jadi. Karena semua calon itu juga punya komorbid sebetulnya tuh. Apa aja orang bisa cari-cari tuh. Tapi sekali lagi kelegaan kita bahwa Anies bisa menyelesaikan Jakarta dan ada yang menyambut dia kembali tuh. Nah kita bayangkan misalnya kalau Pak Presiden Jokowi lengser di 2024, mestinya ada yang menyambut dengan kemeriahan semacam ini. Dan sambutan itu mesti otentik. Bukan sambutan yang ada panitia pusatnya tuh, nggak begitu tuh. Panitia pusat selalu berupaya untuk nyari donor ke oligarki soalnya. Jadi kelihatan bahwa ada oligarki, tapi oligarki hati nurani. Itu yang membuat Anies diasuh oleh oligarki hati nurani. Itu kerelaan betul. Saya dapat ini dalam seminggu ini saya 3-4 kali ke daerah dan lihat kerelaan itu betul-betul datang dari keinginan untuk melihat Indonesia yang bersih. Nah, ini supaya jangan terlalu dianggap bahwa kita bagian dari tim kampanye Anies Baswedan gitu. Saya usulkan dua sudut pandang nih dalam mendiskusikan fenomena hari ini, karena fenomena ini fenomena tidak di Jakarta tapi betul-betul fenomena di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat gitu, saya dapat di luar yang saya bacakan, saya juga dapat banyak WA gitu. Saya mengusulkan dua nih, tapi silakan Anda kalau nanti mau melihat dengan perspektif yang berbeda. Satu itu bahwa sebenarnya fenomena Anies ini adalah semacam frustrasi publik terhadap situasi saat ini, dan itu tadi makanya dia membutuhkan sebuah figur antitesa. Publik ingin keluar dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mendorong bahwa ke depan harusnya politik kita ini keluar dari jeratan oligarki, dan untuk keluar dari jeratan oligarki itu harus ada kesadaran dan kerelaan publik untuk sebagai relawan tadi. Jadi siapapun nanti ke depan juga kalau presiden yang kita inginkan kita pilih dan rakyat rame-rame mengusungnya. Kira-kira saya usul itu, Bung Rocky. Silahkan kalau Anda mau nambahkan atau itu ya. Ya pertama memang frustrasinya tuh karena keadaan ekonomi, sosial segala macam. Sehingga orang ambil jalan pintas aja bahwa Anies apapun dia Anies aja tuh. Jadi itu yang first image pertama atau persepsi pertama publik adalah
kami frustrasi dengan keadaan ekonomi, keadaan kehidupan sosial, keadaan keberagaman segala macam. Dan itu orang ekspresikan Anies bisa lakukan perbaikan. Tapi tetap kita bilang Anies 0% apa enggak? Anies punya potensi untuk berimpit lagi dengan oligarki apa enggak? Pasti ada impitan-impitan ke depan tuh. Tapi bagi publik ini anggap ya udahlah nanti aja diberesin tuh. Pokoknya Anies dulu deh. Jadi kira-kira udah sampai di situ. Kenapa? Karena ketidakjujuran dalam proses pemilu kan. Termasuk yang menghambat 0%. Publik tentu kalau saya omong di mana-mana, publik ya benar Pak Rocky, 0% itu penting buat Anies. Tapi buat sementara udahlah, gak usah dipikirin itu. Nanti itu Anies akan ubah itu. Jadi udah segitu persepsi publik. Itu terkait juga dengan keterangan Pak Presiden kemarin pada polisi itu bahwa keadaan kita memasuki pemilu itu rentan atau sangat rawan karena memang Pak Jokowi betul bahwa elok-elok pada Anies udah nggak bisa ditahankan sehingga itu memungkinkan terjadi krisis sosial. Lalu Pak Jokowi perintahkan supaya jangan ragu-ragu polisi untuk menindak yang masih kira-kira sinyal politik identitas justru yang diberikan oleh Pak Jokowi kemarin tuh. Padahal sebetulnya orang tahu Anies itu dipolitik identitas kan oleh persaingan yang tidak bisa diselesaikan oleh Pak Jokowi sendiri kan. Jadi kalau ditanya kenapa ada ketegangan sosial seperti yang dikonstatasi Pak Jokowi kemarin, karena Pak Jokowi tidak berhasil membuat perbandingan antara pemerintahan dan oposisi. Kalau oposisi jalan, nggak akan ada semacam kecurigaan, oh ini Islamofobi itu. Karena kita langsung tahu yang beroposisi pasti terhadap kebijakan. Yang beroposisi pasti namanya antitesis. Kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi fenomena Anies ini betul-betul fenomena keinginan untuk melihat politik yang bersih. Bahwa Anies tetap akan kita tagih 0% itu adalah problem akademis kita supaya pemilu itu dituntun dengan rasionalitas bukan dengan 20% yang adalah permainan tukar tambah tuh. Jadi tetap saya menganggap bahwa frustrasi publik lah yang menyebabkan Anies meledak sebagai figur itu intinya. Dan kita mesti ingat bahwa politik Indonesia kadang-kala di ujung dipasang palang untuk mencegah orang yang diuluk-ulukkan rakyat. Tapi rakyat pasti akan melawan. Itu susahnya tuh. Nah kalau rakyat melawan dengan alasan bahwa Anies itu sudah dinyatakan sebagai calon presiden rakyat, nah itu susah tuh. Karena tetap akan ada upaya. Ini kan calon presiden rakyat, mana calon presiden partai, wong dia belum punya wapresnya tuh. Dan thresholdnya mungkin nggak bisa dicapai kalau cuma 2 partai mengusung Anies. Jadi sekali lagi kita balik pada apa yang disebut persepsi publik yang bisa mendahului seluruh aturan pemilu. Jadi aturan pemilu bisa diabaikan nanti karena ada tekanan publik yang besar-besar tuh. Jadi sebetulnya ini udah semi revolusi sebetulnya, udah semi apa namanya, semi people power. Oke, tapi kita gembira bahwa ternyata publik tetap percaya dengan sistem demokrasi. Kan kita kemarin khawatir ya dengan sistem demokrasi itu. Tapi ternyata mereka tetap menganggap oke, ini jalan yang terbaik dan kita mesti mencari mungkin persoalannya kemarin kalau situasi semacam karena figur yang salah kita dukung gitu ya. Dan figur ya kalau dibahasakan secara terbalik iya. Banyak juga yang frustrasi yang merasa kami salah pilih itu. Karena Pak Jokowi ternyata tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pak Jokowi lebih banyak memperhatikan proyek-proyek mercusuar. Jadi kesadaran itu datang dari keadaan politik dan ekonomi sendiri itu. Yang memang itu yang digagas oleh Pak Jokowi kan. Kan sebetulnya Pak Jokowi nggak mau memenuhi janji lepas dari segala macam isu apa namanya nih ijazah segala macam memang tidak dicapai. Memang pencitraan tetap dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani, oleh menteri-menteri, tapi itu kan palsu. Orang tahu itu data bukan fakta. Orang bilang datanya bagus, iya, tapi faktanya ada kemiskinan. Data pertumbuhan meningkat, iya, tapi faktanya subsidi dicabut. Macam-macam tuh. Jadi segala hal yang berhubungan dengan keadaan masyarakat yang real dirasakan oleh para relawan Anies itu langsung dinyatakan sebagai hak Anies untuk memperbaiki bangsa ini. Dan itu yang saya sebut tadi, euforia yang tak tertahankan. Ya. Nah, ini menarik kan dalam bicara soal ijazah. Saya sendiri terheran-heran gitu ya. Ijazah ini ternyata menjadi isu yang sangat besar. Kalau kita amati ya, Bung Rocky, dan itu bukan hanya level bawah loh, itu level kalangan atas juga sangat mempercayai soal itu. Dan saya cuma terheran, pertama sudah ada bantahan dari UGM, katakan gitu. Jadi
udah ada otoritas resmi, dan itu pun tetap didinai oleh publik gitu. Dan kedua, kalau katakanlah faktanya misal, katakanlah memang betul itu ada ijazah palsu, terus apa pentingnya sekarang? Karena kan itu kan sebagai syarat untuk maju pilpres, dan Pak Jokowi kan nggak akan maju lagi gitu. Tapi orang tetap makan isu itu gitu. Apa sebenarnya yang memahami situasi ini, Bung Rocky? Jadi kecurigaan ada di setiap sudut gang. Bahkan kecurigaan terhadap kayak di Malang. Iya. Dan di seluruh Indonesia orang curiga apa benar presiden kita kemarin itu berijazah apa tidak tuh. Padahal sebetulnya apa pentingnya sih ijazah tuh? Kan kalau dia udah memimpin selesai kan. Tetapi orang menuntut justru aturan yang mensyaratkan seseorang itu harus sarjana. Jadi bagian ini sebetulnya juga ngaco tuh. Ngapain nuntut presiden jadi sarjana tuh? Ya bagus juga kalau dia sarjana. Tapi kalau dia sarjana dan nggak bisa berpikir, apa gunanya tuh? Ya kan seringkali saya katakan ijazah itu tanda seseorang pernah belajar, bukan tanda dia pernah berpikir tuh. Itu prinsipnya dulu tuh. Nah, kalau begitu nanti kita melihat bahwa memang ada kualifikasi tertentu, yaitu kemampuan untuk membuat desain pikiran tuh. Ibu Susi itu akhirnya mesti nyari-nyari ijazah SMA apa-apa. Yang orang nggak penting lah Bu Susi ngapain. Jadi nanti aja kan kalau betul-betul kekuatan rakyat menginginkan, ya udah dianulir aja tuh ijazah itu. Sebaliknya ada yang punya profesor berderet-deret sebagai pemimpin, itu juga nggak bisa mikir. Kan itu yang terjadi kan, dan masih menunggu lagi dapat guru besar terutama di mana-mana tuh. Tetapi balik pada pembuktian ijazah tadi, keterangan Ibu Rektor itu nggak ada gunanya. Karena palsu tidaknya ijazah itu mudah diforensik. Jadi kan sama dengan mencari tahu ini uang palsu atau uang beneran. Ya bandingkan aja dengan uang benernya. Apa? Ya semua ijazah itu sama dengan uang, ada jejak kimianya tuh. Jadi kertasnya palsu apa enggak? Kan kertas ujian apa namanya nih? Apa? Transkrip atau ijazah? Iya ya kertas ujiannya itu kan kertas yang khusus. Iya. Jadi beda kan, saya pakai kertas yang saya punya tahun 50 sama kertas tahun 90 beda. Beda kualitasnya atau beda pabrik yang ngeprint. Jadi itu intinya. Apalagi printingnya juga bisa itu teknologi dengan mudah. Oh ini uang palsu, ini uang bener, ini uang ijazah palsu, ini ijazah bener. Jadi bukan karena keterangan administrasi dari rektor, orang juga tahu itu bahwa rektor dia bisa aja beri keterangan, tetapi pembuktian palsu tidaknya itu terhadap barangnya tuh kan itu. Jadi nanti di pengadilan pasti akan dibuka secara teknis ini palsu atau aspal atau asli tapi palsu, karena kok kertasnya beda dengan kertas cetakan ijazah pada mereka yang betul-betul memperoleh ijazah. Tapi kita mesti kasih satu sinopsis bahwa publik memang akhirnya mengintai dan mencari-cari apa yang bisa membuat Presiden Jokowi dipermalukan. Kira-kira begitu kan? Tentu kita ingin supaya ya dipermalukan, tapi apa ujungnya tuh? Kan tetap Presiden Jokowi mungkin bisa bilang, iya memang ini ada soal, tapi saya udah selesai jadi presiden. Itu juga apologi. Jadi tetap satu Indonesia itu nuntut. Nah itu sebetulnya bagus karena Indonesia menuntut penyelesaian di pengadilan, dan itu silakan berdebat di pengadilan. Tuh saya dorong supaya Pak Presiden juga cari arsipnya, kasih tahu aja ini ijazah saya, dan silakan dideteksi pakai apa namanya, mungkin alat untuk meriksa dolar palsu atau rupiah palsu, sama juga buat meriksa ijazah palsu. Gampang lah secara teknis. Tapi masalahnya kan begini, Bung Rocky, yang kita bicara tadi karena public distrust yang luas tadi. Rektor aja nggak dipercaya, apalagi pengadilan. Karena ini kan orang tahu lah banyak soal citra pengadilan ini kan buruk banget di kalangan penegak hukum. Jadi persepsi publik tentang pengadilan ini buruk. Jadi saya membayangkan, katakanlah besok itu akan berlangsung proses di pengadilan dan hakim memutuskan memberikan kepastian bahwa ijazah Pak Jokowi juga asli. Saya yakin publik pun tetap tidak percaya. Bahkan ekstrimnya ini saya mesti ngomong, Tuhan pun memberikan justifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli, orang tidak akan percaya juga. Itu kan pasti akan ada pakar-pakar yang diam-diam menyumbang cara berpikir itu, yaitu mungkin diperlukan pakar dari luar negeri untuk memforensik kertas ijazah itu. Jadi itu akan jadi debat panjang karena keputusan hakim kan berdasarkan kesaksian-kesaksian.
Ya si ini bilang dia masih berteman, si itu bilang masih bersama dengan Pak Jokowi, yang sana bilang enggak pernah ada dia dalam himpunan alumni segala macam. Ya, ada fotonya, tapi fotonya itu orang lain segala macam. Kan ini pembuktian forensik, bukan lagi pembuktian administrasi kan, atau pembuktian pidana tuduh menuduh. Jadi ini akan panjang, sama seperti dulu pembuktian arsenik di waktu kasus seseorang meracuni temannya itu kan. Jessica Wongso waktu itu ya, kasus Jessica. Ya, Jessica itu panjang sekali. Karena orang kan waktu ini kan kalau pidana kan mesti ada bukti forensiknya kan. Ini kertasnya kertas tahun berapa kan bisa dibuktikan tuh. Itu bentuk tanda tangannya seperti apa, fotonya di montase apa enggak tuh. Jadi semua hal akhirnya akan tiba di persidangan. Nah, kalau hakim terlihat hanya mengambil aspek administrasinya aja, itu publik akan marah tuh. Dan mungkin marahnya nggak gede-gede amat, tapi oh ya udahlah, kalau begitu pernah seseorang berbohong dan pernah kebohongan itu diajukan ke pengadilan dan pernah pengadilan itu membenarkan kebohongan tapi keputusannya berbeda. Jadi itu sebetulnya. Jadi saya kira sebaiknya kita legakan diri untuk ya biasa aja tuh. Kalau terbukti itu palsu ya udah tinggal ada hukumannya kan. Jadi biasakan bahwa pengadilan itu nggak usah takut. Dan saya kira dalam hitungan saya itu pengadilan sekarang bimbang karena bagaimanapun Pak Jokowi tidak lagi punya grip yang begitu kuat ke pengadilan. Dan dalam beberapa kasus hakim merasa oke lah tuntutannya, kasus Edi Mulyadi misalnya, walaupun hati nurani hakim merasa ya memang nggak bersalah karena pembuktiannya tidak terjadi, tapi oke, demi basa-basi administrasi disamakan hukumannya dengan masa penahanan. Itu kita bisa baca lah. Nah, publik melihat itu, jadi publik merasa pasti masih ada hakim yang bisa bersih itu. Juga kasus di Mahkamah Konstitusi di mana DPR mengintervensi. Jadi orang melihat bahwa ya mungkin ini saatnya ada hakim 2-3 hakim yang secara jujur mengatakan kami masih percaya pada hukum dan keadilan. Itu ini sebetulnya cuma pemetaan aja. Kita nggak tahu apa sebetulnya palsu apa nggak palsu. Tapi tetap maksimalkan pembuktian forensik itu. Yes, bahwa kemudian publik tetap tidak percaya itu urusan yang berbeda lagi ya. Nah, betul. Ya. Nah, kita masuk yang kedua tadi yang saya usulkan, yakni soal voluntarism yang sudah kita juga bahas sebelumnya gitu ya. Saya kira ini sebenarnya menurut saya salah satu solusi jika kita ingin lepas dari jerat oligarki yang Anda kemudian masuk dalam oligarki hati nurani seperti Anda sebut tadi. Ya, itu betul. Kita aktifkan voluntarisme ini sebagai kehendak untuk perubahan. Dalam bahasa asing volunte artinya kehendak kuat memang. Jadi voluntarisme memang kehendak kuat tanpa ada iming-iming yang lain selain pada kehendak itu sendiri. Kan nggak ada kita punya kehendak untuk mempromosikan Anies supaya yang lain nggak ikut pemilu. Tetap kita ingin ada Ganjar di situ, ada Prabowo, tapi juga dengan voluntarisme yang sama, bukan dengan voluntarisme amplop. Kan itu pentingnya. Jadi baliklah pada ini istilah bagus kita hari ini konsep bring voluntarism back to politics gitu kira-kira aja. Kembalikan voluntarisme itu pada politik. Itu kita ikutin aja di Amerika juga begitu. Tokoh-tokoh selebritis secara volunteer mendukung seorang kandidat, bukan tokohnya yang ingin jadi figur, tapi mereka mendukung. Nah, di kita lain tuh, kalau ada tokoh publik itu artinya dia juga ingin jadi pemimpin tuh dengan nebeng pada calonnya. Enggak begitu. Voluntarisme itu kehendak batin yang kuat untuk melihat perubahan. Nah, ini jadi kita dorong semuanya kalau memang itu siapapun, jadi ya artinya bukan hanya Anies, Ganjar dan sebagainya harus berani mereka memata rantai dengan oligarki tadi gitu. Dan sebenarnya kalau kita kemudian jujur dan ide-ide kita orisinil, genuine, rakyat akan mendukung gitu ya. Kita singgung lagi yang terjadi di Jawa Tengah, keponakannya Gus Baha yang memenangkan pilkades, bukan pilkada, dan dengan usung tagline duit ora payu gitu ya. Ya, itu betul. Dan memang voluntarisme bisa membatalkan oligarki kok. Kan oligarki itu cuman arogansi sesaat yang tidak didukung oleh kehendak murni dari mereka yang merasa punya uang. Kan persaingan di antara oligarki juga terjadi dalam sama seperti kita menunggu ada hakim yang jujur, juga kita menunggu ada oligarki yang merasa bahwa udah cukup lah kita diolok-olok oleh rakyat. Kan malu juga terus-menerus nama-nama itu disebut nih, 9 Nagla segala macam tuh. Dan mungkin anak-anak mereka yang milenial merasa
ngapain sih bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita itu ikut dalam politik uang tuh. Sementara milenial yang merupakan generasi berikut dari oligarki ini udah menganggap bahwa nggak ada uang itu buat apa itu. Kalau orang udah berpikir tentang dimensi lain dari kehidupan di digital ideas, di pemukiman hologram di planet Mars, semua orang berpikir tentang dunia yang lain itu. Buat apa ada uang kalau ya akhirnya nggak bisa dipakai karena diintai oleh PPATK kan, sama dengan polisi-polisi yang uangnya banyak tapi mungkin dicicil, diselundupkan pelan-pelan kemana-mana tuh dalam bentuk simpanan, tapi dia nggak bisa pakai. Presiden Jokowi kemudian menegur kemarin bahwa ngapain pamer-pamer mobil, ngapain pamer-pamer bahkan sampai jam tangan diomongin presiden. Itu bagian yang bagus dari Presiden Jokowi itu, bahwa dia ingin tegur secara langsung, tetapi kita tahu itu teguran moral yang nggak ada gunanya sebetulnya dalam persaingan di antara faksi-faksi di kepolisian. Jadi Pak Jokowi kemarin bagus, meminta semacam himbauan supaya hidup sederhana, tapi pada saat yang sama ya uraian Pak Jokowi sampai ke daerah juga dianggap ya udahlah, itu sekedar kita dengar ucapan Pak Jokowi di istana. Praktek di daerah lain lagi itu. Itu pentingnya bukan sekedar permintaan Pak Jokowi, tapi reformasi struktur, reformasi cara pertanggungjawaban polisi itu. Nggak ada orang yang berubah hanya karena imbauan presiden. Itu presiden mesti dilakukan lebih jauh itu, panggil masyarakat sipil, lalu bentuk kembali tim Kompolnas, itu mesti datang dari masyarakat sipil. Proses pembuatan undang-undang Polri juga harus datang dari inisiatif masyarakat sipil. Jadi soal begituan, bring civil society back into politics. Lagi-lagi begitu. Yes. Nah, ini supaya fair ya, karena ini hari ini adalah hari terakhir hari terakhir Anies Baswedan, dan kemudian publik mengeluhkan. Saya ingin Anda membuat semacam evaluasi sendiri. Kan selalu harusnya parameternya sekarang itu adalah antara janji dan realisasinya, begitu. Dan dalam beberapa hal saya melihat Anies melakukan itu. Beda sekali katakan dengan Pak Jokowi, antara janji dengan realisasinya kita nggak jelas. Padahal harusnya ukurannya kan seperti itu ya. Ketika dalam dunia politik itu janji pemilu Anda apa, terus realisasinya apa gitu ya. Apakah memang Anies itu sudah memenuhi standarnya, terus memenuhi janjinya, atau terpaksa saya memberikan sedikit ilustrasi, Bung Rocky. Pada waktu Pak Jokowi periode pertama di Solo, nah itu kan dianggap sukses, dan saya membuat penelitian untuk tesis saya itu. Saya ingat sekali itu, dan saya tanya pada ketua masyarakat Tionghoa di Solo, saya tanya dan dia menjawab dalam bahasa Jawa Kromo Inggil. Dia bilang begini, bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu ya memang harus begitu wali kota. Karena wali kota yang lain tidak melakukan hal yang sama, jadi kelihatannya Pak Jokowi itu sangat berhasil. Nah, apakah juga sama seperti Anies? Karena gubernur yang lain tidak melakukan kerjanya, jadi kelihatannya Anies sangat menonjol. Oke, sebelum saya jawab, tolong jujur, ijazah magister Anda di UI itu palsu apa? Serius, Anda boleh cek. Gitu. Nanti rektor UI persoalan, Hersubunno tuh ijazahnya palsu. ini ada bukti dan saya nggak pernah pakai ya. Oke, dan publik mengerti karena terbaca dari kemampuan FNN mengolah isu-isu publik di bawah tuntunan seseorang yang ijazahnya memang asli tuh. Jadi itu betul perbandingan itu tuh. Kan kalau dibilang Anies berapa persen berhasil? Ya mungkin Anda bilang ya 40%, cuman oh iya, tapi pemerintahan sebelumnya 20% pun nggak nyampe kan. Kira-kira begitu cara orang membandingkan. Apalagi orang melihat bahwa memang Anies berhasil membuat ibu kota itu jadi tempat ya publik daerah pun merasa bahwa ini ibu kota mereka tuh. Mereka bisa jalan di trotoar yang lebar di Tamrin, tapi orang bilang, iya kan yang dibikin Anies baru Tamrin sama Sudirman kan, yang lain gimana? Oh iya, Pak Jokowi nggak lakukan itu, Ahok nggak lakukan itu, kan itu perbandingannya tuh betul. Dan mungkin orang akan anggap ya Anies belum jadi presiden kok, kalau jadi presiden itu satu Jakarta diberesin, bahkan ibu kota provinsi diberesin tuh. Jadi kita tunggu aja satu kejutan baru, dan orang merasa bahwa memang yang dibuat oleh Anies itu terlihat. Para kritisi akan bilang, ya itu masih ada banjir. Oh iya, tapi yang dibuat Anies itu lebih baik dari yang dibuat sebelumnya. Jadi itu yang namanya perbandingan. Bukan perbandingan dengan sesuatu yang ada di alam perdukunan, nggak begitulah.
Jadi hal real. Nah, karena itu dalam satu survei yang saya baca, Anies itu didukung oleh publik Jakarta bukan karena dia Islam, tapi karena prestasi dia di ibu kota. Kira-kira itu poinnya tuh. Bahwa ada dukungan dari masyarakat Muslim, iya, karena masyarakat Jakarta mayoritas Muslim, pasti itu terjadi itu. Secara statistik itu it goes without saying, itu akan terjadi. Data itu akan berbunyi tuh. Oh, Anies itu kan didukung oleh masyarakat Islam. Ya memang Jakarta itu memang Islam, tetapi di dalam evaluasi peneliti, Anies itu didukung justru karena dia berprestasi, itu intinya. Kalau survei itu kan penilaian rata-rata publik ya, persepsi publik yang bisa saja itu bias, itu lebih pada soal-soal yang emosional gitu, bukan hal yang rasional gitu. Nah, kalau penilaian Anda sendiri, nah ini menurut saya ini masuk. Oke, rata-rata berapa nilainya Anies ini kalau menurut Anda? Kalau saya sendiri menilai Anies dari janjinya dia itu 70% dia penuhi itu. Oke. 70%. Kalau orang bilang wah Rocky Gerung terlalu berlebih, oke, korting aja 60%. Beda dengan yang dijanjikan oleh Ahok dan Pak Jokowi itu. Pemukiman, penggusuran pemukiman itu sama sekali beda di dalam narasi kan. Kan dulu Pak Jokowi bilang kami tidak akan menggusur, Ahok juga bilang enggak, itu Jakarta ini kampung besar, biarin ada kampung. Itu justru digusur. Anies memperbaiki apa yang dijanjikan oleh apa yang dibuat secara berbeda oleh sebelumnya. Nah, kalau itu kita masuk, karena itu pasti 80-90% kan. Kan Anies memulihkan kembali ingatan publik pada Ahok dan Pak Jokowi yang gagal mensejahterakan orang miskin di Jakarta, menaikkan upah buruh. Jadi kalau itu dimasukkan, tadi bilang Anies lakukan 60%, 70%. Tetapi kalau kita tambahkan, Anies justru menjalankan program yang dijanjikan Pak Jokowi dan Ahok yang tidak mereka penuhi. Nah, itu jadi 100% jadinya kan. Jadi itu kan, karena Anies lakukan sesuatu yang bahkan dia nggak janjikan, tapi dia pulihkan ingatan bahwa ada penggusuran, kan, karena itu hasil penggusuran pemerintah sebelumnya dia perbaiki jadi pemukiman yang bagus, di akuarium segala macam kan. Kalau itu jadi 120%, saya tambahin lagi. Karena orang mengambil alih tanggung jawab orang lain, ya itu bagus betul kan. Jadi Anies lakukan sesuatu yang beyond the call of his duty itu intinya. Oke. Tapi kalau kita ambil dari sisi kalau media menyebutnya angle, atau kalau dalam konotasi yang negatif the framing, nggak salah dong kalau pendukungnya Pak Jokowi dan Ahok menyatakan bahwa apa yang dilakukan Anies ini kan hanya meneruskan programnya Pak Jokowi dan Ahok saja. Iya, program yang memang menipu kan. Pada waktu itu kan program-program Pak Jokowi kan dia nggak bisa selesaikan. Orang saya udah ambil yang positifnya Pak Jokowi sama Ahok masih disituin lagi. Memang kan Pak Jokowi menjanjikan merawat pemukiman segala macam. Itu susun, ya. Di Ciliwung ada kampung susun di Ciliwung. Iya. Jadi janji yang tidak dipenuhi, bukan janji yang belum selesai. Itu janji yang tidak dipenuhi. Itu beda itu. Kalau saya jalan-jalan di Kemang itu juga bagus banget tuh, trotoarnya enak tuh, nggak ada lagi parkir motor sembarangan tuh. Tapi spot-spot semacam itu kan memang akan tumbuh lebih banyak kalau diberi kesempatan seseorang itu untuk memimpin kembali kan. Tetapi udah undang-undang bilang nggak bisa Ahok, maka diganti dengan orang dari istana. Nah, orang istana ini pasti akan cari-cari kesalahan bahwa ya itu di Jalan Kemang itu masih ada jalur untuk tunanetra yang mengarah ke pohon, nanti bahaya tuh. Oh iya, ada, tetap aja. Karena nggak semua hal bisa dipastikan mulus bersih, tapi overall semua yang dilakukan Anies itu bermanfaat bagi warga Jakarta. Kan kalau nggak bermanfaat, warga Jakarta nggak akan mengeluhkan Anies justru di akhir masa kepemimpinannya, akan gampang aja. Oke, baik. Bung Rocky, saya khawatir semakin lama saya tanya beberapa evaluasi tentang Anies, nanti malah kita dibilang kampanye untuk Anies itu ya. Enggak, Anies tetap akan kita uji nanti pada soal kejujuran electoral threshold nanti itu. Dan tetap nggak ada urusan dengan memuji-muji Anies. Kita mengevaluasi, tapi kita akan tagih Anies, lu pro 20% apa 0% tuh. Jadi soal begituan tetap yang kita pasang parameternya adalah etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas di tingkat nasional terutama. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky, dan untuk warga Jakarta dan juga
para simpatisan Anies di seluruh Indonesia, ya selamat. Ini sebenarnya bukan sebuah kesedihan, saya melihat justru farewell partinya ini kalau kemarin sinyalnya itu saya lihat dari lagu yang diputarkan, lagunya Endang Sukamti itu bisa katanya nanti akan berjumpa lagi. Nah itu sinyal yang menarik itu. Kita berpisah hari ini, tapi kita akan berjumpa lagi. Gitu. Ya itu ya ada farewell party, tapi mungkin lebih tepat tradisi universitas tuh homecoming day. Gitu. Ya, jadi kembali ke rakyat untuk memimpin rakyat. Rakyat mana ya? Rakyat Indonesia. Kira-kira begitu tafsir saya. Ini bukan kampanye gratis, ini tafsir aja. Yes, baik, terima kasih, Bung Rocky. Buat kita apapun tetap no. Yes. Yeah.